Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Praktikum Perkebunan Kelapa Sawit Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Charlotte MP. Kali ini kami akan mewawancarai petani untuk mengetahui persepsi petani tentang perkebunan kelapa sawit dan bagaimana cara pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh petani. Selanjutnya, mari kita ke tempat petaninya. Kali ini kami sudah bersama Bang Amin, salah satu pemilik perkebunan kelapa sawit di daerah Kampung Mangke, Kabupaten Batubara. Langsung aja nih kita kenalan sama Bang Aminnya. Assalamualaikum, nama saya Amin, umur 35 tahun, tinggal di Desa Mangke Baru, dan pilihan terakhir saya sarjana. Jadi gini nih Bang, kami ini mau nanya-nanya mengenai perkebunan kelapa sawit. Ya, boleh. Jadi kenapa sih alasan Abang memilih jadi petani kelapa sawit? Sebenarnya sih kelapa sawit ini punya prospek yang lumayan, apalagi harga untuk saat ini. Jadi bisa dikatakan kelapa sawit ini masuk mempunyai prospek yang cerah. Mungkin alasan itu yang saya pilih menjadi kelapa sawit menjadi komoditi pertanian. Apakah kelapa sawit ini jadi pekerjaan utama atau ada pekerjaan lainnya? Kalau pekerjaan utama iya, cuman ada lagi pertanian lain yang kita kerjakan selain bertani kelapa sawit, dan juga ada peternakan. Apa menggunakan pekerja juga atau langsung keluarga sendiri atau gimana? Tetap menggunakan pekerja karena pekerjaannya lumayan berat. Pernah nggak sih Bang ngalami kendala selama jadi petani kelapa sawit? Kira-kira apa aja gitu kendalanya kalau ada? Jelas ada kendalanya. Yang paling utama itu harga. Kalau kita petani, harga yang menentukan. Kemudian kendala yang selanjutnya itu ada harga pupuk. Harga pupuk itu luar biasa meroket. Yang non subsidi, karena untuk dapat yang subsidi ini agak susah. Kemudian ada lagi kendala lain yaitu banyak cendawan yang nempel di pohon sawit. Nah, itu kendala yang paling sering sih dihadapi. Dari kendala-kendala itu kan berarti kayak penyakit dan lain-lain gitu. Jadi pemeliharaan yang gimana sih gitu Bang yang Abang gunakan selama ini? Ya sebenarnya kalau kami petani sawit dalam skala kecil ini ya penanganan sederhana saja sih, seperti penggunaan pupuk yang untuk bisa dikatakan menetralkan pH tanah supaya tidak gampang terserap jamur seperti itu. Paling hanya itu saja yang kami lakukan. Untuk pemeliharaan itu di setiap hari rutin atau bagaimana gitu untuk waktunya? Tidak, kalau karena itu termasuk tanaman keras, jadi tidak setiap hari. Ya mungkin pekerjaan itu yang rutinitasnya ya mangkas dahan sawit seperti itu kan, pemangkasan, melakukan kebersihan lahan, itu saja sih lebih rutin sebenarnya. Baiklah, saya di sini akan melanjuti bincang-bincangnya bersama Bang Amin. Bang, ngomong-ngomong soal hama dan penyakit, Abang sering nggak melakukan pengamatan di lahan? Tetap kita lakukan pengamatan di lahan untuk hama dan penyakit. Cuman penyakit kalau untuk perkebunan yang skala kecil ini kita tidak begitu signifikan sih, apalagi yang sifatnya di atas. Kebanyakan sih kendala kita di jamur.
Biasanya hama apa aja yang menyerang kelapa sawit ini, Bang? Yang paling identik itu yang jenisnya ulat itu biasa untuk di daun kan, makan daun. Kemudian ada juga kalau kami sebut itu namanya wawung. Nah, nggak ngerti istilah. Kumbang ya? Mungkin seperti itu yang dia biasa makan pucuk daunnya itu yang biasa sering terjadi di perkebunan kelapa sawit. Terus cara pengendalian Abang itu seperti apa? Apakah memakai pestisida atau secara manual di Kalau saya di sini sih kalau ada kumbang tadi, nah itu kan identiknya di daun-daun muda, kalau kami bilang dipupus katanya ini, ujungnya itu dipupus. Kalau kami dengan cara yang tradisional itu kami biasa menggunakan sabun batangan, biasa untuk emak-emak nyuci itu, sabun batangan itu kita letakkan gitu, mudah-mudahan itu tidak mau lagi ke situ ke kumbangnya. Tapi kalau untuk penggunaan pestisida kami jarang pestisida. Bang, akibat dari serangan hama ini ada nggak kerugian yang dialaminya? Oh jelas itu merugikan, karena kalau kita sama kumbang tadi dia makan dari ujung pohon tadi, dia bisa mati pohonnya kan, terus kita situ mengalami kerugian. Itu dia paling suka kalau sama kumbang itu dia usia muda, usia antara 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nah itu suka kali. Otomatis kita banyak mengalami kerugian dari bibit, pemeliharaan, kemudian dari kerugian dari waktu seperti itu. Berbicara mengenai gulma nih Bang, kelapa sawit ini kan gulmanya sangat banyak ya kan Bang. Jadi cara Abang untuk mengatasinya gimana? Itu tadi saya sudah berbicara di awal pembicaraan kita tadi kan, kalau gulma sama kami sebenarnya itu bermanfaat karena kami juga mempunyai ternak. Makanya gulma tadi ya kita gunakan untuk pakan ternak. Jadi kita masih menggunakan simbiosis mutualisme. Jadi gulmanya kita pakankan ternak, kecuali dia gulma yang berbatang agak keras itu sistemnya kita manual saja. Ada penggunaan herbisida nggak Bang? Ada juga sekali-sekali kita gunakan herbisida, karena kan ada juga gulma yang ternak yang tidak begitu suka, itu ya kita gunakan herbisida. Kalau boleh tahu herbisidanya yang apa ya Bang? Merek apa nih? Kalau kami sih, kalau untuk ini gulma yang di kebun kelapa sawit, kita gunakan yang sifatnya racun herbisida yang racun bakar. Racun bakar artinya dia tidak membunuh secara sistemik. Karena kalau kita gunakan secara sistemik, Yang kontak nih. yang kontak. Kalau yang sistemik nanti kita takut merusak akar-akar serabut dari perakaran sawit itu sendiri. Kita gunakan racun yang itu kontak. Penggunaan dosisnya itu disesuaikan dengan dosis yang di kemasan itu. Ya, kita gunakan sesuai dengan yang di kemasan. Nah nih Bang, tadi kan Abang udah menjelaskan kalau Abang menggunakan herbisida kontak untuk membasmi gulma-gulma yang nggak bisa digunakan untuk pakan ternak. Nah, itu berapa kali Abang menggunakan herbisidanya? Paling banyak 2 kali dalam setahun maksimal 2 kali dalam setahun. Kalau menurut Abang nih, ada nggak gulma di kelapa sawit ini yang sulit untuk dikendalikan walaupun itu sudah dibasmi dengan herbisida Bang? Ada lumayan sulit untuk dikendalikan itu. Saya kurang tahu jenisnya sih apa, cuman kami menyebutnya itu jenis-jenis seperti lompong ya, cuman dia merambat dia kalau dia dengan racun sistemik itu tadi kita takut merusak sistem perakaran dari kelapa sawit. Tapi kalau dengan racun kontak dia hanya mati di atas saja, artinya daunnya saja yang sering terbasmi kalau dengan gulma yang ompong tadi. Jadi dia cepat, perkembangannya sangat cepat, dan itu ternak juga tidak suka itu. Tadi kan Abang
mengatakan memakai herbisida. Nah, ada nggak dampak kerugiannya menggunakan herbisida ini? Ya saya perhatikan ada sih, cuman karena saya tidak begitu sering menggunakan herbisida, hanya lahan-lahan tetangga yang saya perhatikan yang terlalu sering menggunakan herbisida, tanaman itu lebih cenderung cepat dia untuk mengalami kematian, tumbang. Kebanyakan tumbang karena dia saya perhatikan ya, saya juga tidak mengerti apa sebab pastinya, cuman dia masih usia 10 tahun 11 tahun dia sudah banyak yang bermatian. Jadi mengurangi umur tanaman itu, Bang? Ya, itu yang saya amati seperti itu. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan wawancara dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang pupuk. Untuk pupuk sendiri, abang biasanya menggunakan jenis pupuk apa, Bang? Yang pasti pupuk wajib kita itu yang sering kami gunakan itu pupuk dolomit. Yang M100 merek tergantung pada siapa yang pakai. Cuman kami biasa pakai itu. Kebetulan ini baru selesai pemupukan ini, kurang lebih 1 minggu. Dia nanti setelah itu sekitar jarak 30 hari baru kita masukkan pupuk yang lain. Itu biasanya abang mendapatkan pupuk itu dari mana, Bang? Kita beli pribadi, bisa pribadi. Ada dekat di sini juga, Bang? Kalau di sini agak jauh sih, kita agak jauh. Ya, jaraknya sekitar paling dekat itu sekitar 8 km. Itu pun harganya biasanya lumayan tinggi. Nah, jadi untuk dosisnya sendiri, Bang, itu? Kalau untuk usia tanaman seperti ini, saya gunakan untuk pupuk dolomit itu 3 kilo per batang. 3 kilo per batang. Dan digunakan berapa kali, Bang? Setahun 2 kali. Setahun itu 2 kali? Iya, berarti 6 bulan sekali ya, Bang? Ya, lebih kurang 6 bulan sekali. Terus untuk pemanennya, Bang? Pemanenannya? Kalau untuk pemanenan kita pakai pekerja untuk panen ininya. Didodos ya, Bang? Ya, yang bisa didodos, yang bisa dipakai egrek ya dipakai egrek. Sistem penjualannya di sini itu, Bang, apakah agennya langsung turun ke sini atau pribadi gitu langsung dikirim ke pabriknya? Kita melalui agen aja. Agen? Melalui agen. Itu pemanenan berapa kali, Bang? Atau ditentukan ke 2 minggu sekali gitu? Ya kalau kami waktu pemanenan itu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ya. Jadi apa sih harapan abang ke depannya sebagai petani sawit, Bang? Kalau harapan kami yang paling utama itu harga tetap stabil, itu yang paling kami harapkan. Kemudian untuk pupuk itu penting bagi kami. Jadi kami harap ke pemerintah lah itu pastinya, supaya pupuk subsidi ini tetap ada untuk masyarakat. Itulah harapan yang paling kami, harapan besar kami untuk para petani yang ada di sini. Mungkin sampai sini wawancara yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Amin yang telah meluangkan waktunya dan tenaganya untuk kami wawancarai. Ya, terima kasih kembali. Nggak nampak, sejabat tangannya nggak nampak. Kemarin ada pertanyaan dari Ibu untuk sampel dari penggunaan sabun batang yang kita gunakan untuk ini ya, anti serangga, wawung. Nah, kalau kita sih simpel aja sih, Bu. Kita nggak manjat-manjat. Ini sampai 3 bulan dia tahan, Bu. 3 bulan dia tahan. Kemudian kita bubuhkan aja dia. Setelah melakukan kegiatan wawancara dan vlog, kami mendapatkan kesimpulan yaitu berdasarkan persepsi petani yang kami wawancarai bahwa kelapa sawit itu merupakan salah satu komoditi yang memiliki prospek yang baik ke depannya. Melihat
harga jualnya saat ini, walaupun kadang ada masanya mengalami penurunan, tetapi kelapa sawit banyak membantu perekonomian masyarakat. Adapun dalam pemeliharaannya, petani mengalami beberapa kendala seperti gangguan hama, penyakit, gulma, dan juga kendala lainnya, serta bahan pertanian yang sulit didapatkan. Tetapi kendala-kendala tersebut dapat diatasi oleh petani seperti kendala pada hama dan gulma dengan pengendalian secara tradisional hingga penggunaan bahan-bahan kimia pertanian. Bahan-bahan kimia pertanian oleh petani didapatkan melalui bantuan subsidi oleh pemerintah. Kesan yang dapat kami terima pada proyek kegiatan ini yaitu dengan diterapnya perkuliahan berkonsep Merdeka Belajar dalam keadaan masa pandemi saat ini oleh Ibu Charlotte MP selaku dosen pengajar mata kuliah perkebunan kelapa sawit. Kami mengucapkan terima kasih karena beliau memberikan keleluasaan kepada kami sebagai mahasiswa untuk belajar dari luar dengan membebaskan dalam memilih narasumber yang berkompeten dalam topik wawancara yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit, lalu dikemas dalam bentuk video. Hal itu sangat berdampak positif bagi kami karena mendorong kami untuk semakin berpikir kreatif, inovatif, dan mandiri, serta mengasah kemampuan kami untuk menguasai beragam keilmuan dari luar yang disesuaikan dengan teori yang kami dapatkan dalam perkuliahan. Untuk pesannya, semoga dengan adanya sistem pembelajaran perkuliahan saat ini semakin banyak menciptakan mahasiswa yang inovatif, kreatif, dan mandiri, serta siap berperan langsung bersama masyarakat dalam membangun kemajuan perkebunan kelapa sawit nasional.